Dulce Maria, Anna Capistrán Pidal, Pedro, Maria Belén, Daniela dan Maria Joaquina Villaseñor adalah nama-nama karakter utama dalam telenovela anak-anak legendaris produksi Meksiko yang meraih kesuksesan di hampir seluruh dunia. Wajah lucu dan akting yang menggemaskan dari para bintang cilik yang memerankan karakter utama di telenovela tersebut tidak dipungkiri sukses memikat jutaan pemirsa dari berbagai negara. Setelah puluhan tahun berlalu, beginilah kabar dari para bintang cilik telenovela yang kini telah beranjak dewasa tersebut. Daniela Aidó Santana adalah pemeran Dulce Maria Larias Valle, gadis kecil yang lucu dan menggemaskan dalam telenovela Carita de Ángel yang sempat populer di Indonesia beberapa tahun lalu. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, gadis imut berwajah cabi ini telah menjelma menjadi seorang gadis cantik dengan beragam bakat yang mengagumkan. Meski namanya melambung melalui telenovela Carita de Ángel, namun Daniela Aidó lebih memilih dunia musik sebagai karir utamanya. Untuk menggapai impiannya tersebut, Daniela pun memutuskan untuk masuk ke sekolah musik Berklee College of Music pada tahun 2013. Saat ini, Daniela telah mengeluarkan sejumlah single hit seperti Invisible, Chica Triste, Tinta Negra, dan Tierra de Coyotes. Nama Belinda Peregrine Schul atau yang lebih dikenal dengan Belinda melambung usai memerankan karakter Anna Capistrán Pidal dalam telenovela anak legendaris yang berjudul Amigos por Siempre yang tayang pada tahun 2000 lalu. Setahun berikutnya, ia membintangi telenovela keduanya Aventuras en el Tiempo bersama dengan Christopher Uckerman. Pada tahun 2002, ia berperan sebagai anak kembar Mariana dan Silvana dalam telenovela anak-anak Cómplices al Rescate. Bakat bermusiknya yang mumpuni membuat Belinda dipercaya untuk membawakan soundtrack dari telenovela tersebut. Soundtrack itu pun berhasil membawa Belinda meraih nominasi Grammy Latin pertamanya. Pada tahun 2003, dia merilis album debut pertamanya yang bertajuk Belinda. Album tersebut dijual di Meksiko dan hampir di seluruh Amerika Latin. Selain album Belinda pada tahun 2003, ia juga sukses dengan sejumlah album berikutnya, seperti Utopia yang dirilis pada tahun 2006, Amor a Primera Vista pada tahun 2019, dan La Niña pada tahun 2021. Nama Dana Paula Rivera Munguia atau Dana Paula mulai dikenal di dunia hiburan Meksiko setelah memerankan sosok gadis kecil dan lucu namun memiliki nasib yang malang bernama Maria Belén dalam telenovela dengan judul yang sama. Di telenovela anak-anak yang tayang pada tahun 2001 tersebut, Dana Paula beradu akting dengan bintang papan atas Meksiko saat itu, Nora Salinas dan René Labat. Karir berakting Dana Paula dimulai pada tahun 1999 ketika pada usia 4 tahun dia bersama dengan saudaranya, Vania, mengikuti casting untuk program televisi anak-anak milik Televisa Plaza Sésamo. Keduanya pun berhasil lolos audisi sehingga muncul di sejumlah episode di program tersebut. Setahun kemudian pada usia 5 tahun, Dana Paula turut ambil bagian dalam telenovela Rayito de Luz dengan memainkan peran Lupita Lerma. Pada tahun 2001, ia terpilih untuk memainkan peran utama pertamanya dalam telenovela anak-anak Maria Belén. Di telenovela ini, Dana Paula beradu akting dengan aktris cantik Nora Salinas dan aktor ganteng René Labat. Pada tahun yang sama, Dana Paula juga merilis album debutnya yang berjudul Mi Globo Azul.
Kesuksesannya berlanjut setelah memainkan karakter Estrella dalam telenovela anak-anak Vivan los Niños yang disusul dengan La Parodia, La Familia Peluche, De Pocas Pocas Pulgas, Alegrijes y Rebujos, dan A mí la niña de la mochila azul. Pada bulan April 2017, Dana Paula turut berpartisipasi dalam serial biografi penyanyi legendaris Meksiko, Jose Jose, yang diproduksi Telemundo. Kemudian pada tahun 2018, Dana Paula pindah ke Spanyol untuk membintangi serial asli Spanyol kedua Netflix yang bertajuk Elite. Serial Elite sukses memecahkan rekor sebagai salah satu serial yang paling banyak ditonton di seluruh dunia. Selain akting, Dana Paula juga sukses berkarir sebagai penyanyi. Karirnya sebagai seorang penyanyi dimulai pada tahun 2001 setelah meluncurkan album Mi Globo Azul. Pada tahun 2002, dia diundang untuk menyanyikan Mensajero de Paz atau utusan perdamaian dalam sebuah upacara untuk Paus Yohanes Paulus II. Selain album Mi Globo Azul, Dana Paula pun merilis album musik keduanya yang bertajuk Oceano, disusul Chiquita Pero Picosa pada tahun 2005, Dana Paula pada tahun 2012, dan K.O. pada tahun 2021. Danila Barrios Rodriguez atau Danila Lujan adalah mantan bintang cilik yang namanya melambung berkat sejumlah telenovela anak populer yang dibintanginya seperti Luz Clarita, El Diario de Danila, dan Cómplices al Rescate. Telenovela terakhir tidak hanya membuat namanya semakin menculang, tapi juga menjadi kontroversial. Pasalnya, kehadiran Danila Lujan di telenovela Cómplices al Rescate adalah untuk menggantikan Belinda sebagai si gadis kembar Mariana dan Silvana. Danila Lujan memulai karirnya di industri hiburan pada usia 5 tahun dalam program televisi Plaza Sésamo. Pada tahun 1995, Danila memulai debutnya di telenovela dengan bermain sebagai Regina Villarreal Montenegro kecil dalam telenovela La Dueña. Namun, namanya mulai menarik perhatian para pecinta telenovela saat ia bermain di telenovela Luz Clarita pada tahun 1996 hingga 1997. Selain sebagai pemeran utama anak, Danila juga turut menyanyikan soundtrack dari telenovela tersebut yang berjudul La Luz Más Clarita. Kemudian pada tahun 1998, ia tampil di film layar lebar yang berjudul Angelito Mio. Di tahun yang sama, Danila juga membintangi telenovela Gotito de Amor dan El Diario de Danila. Di telenovela terakhir, Danila bermain bersama dengan penyanyi remaja asal Argentina, Martin Rica. Usai membintangi Primer Amor a Mil por Hora pada tahun 2000 hingga 2001, Danila Lujan lalu tampil di telenovela Cómplices al Rescate, berperan sebagai gadis kembar Mariana dan Silvana, menggantikan Belinda yang tiba-tiba meninggalkan telenovela tersebut. Peran sebagai Mariana dan Silvana itu bagai pisau bermata dua bagi Danila Lujan. Di satu sisi, peran tersebut semakin melambungkan namanya di industri hiburan Meksiko. Namun di sisi lain, kehadirannya untuk menggantikan Belinda menjadi kontroversi luar biasa yang terus menjadi bahan pembicaraan, bahkan meme hingga saat ini. Hingga saat ini, Danila Lujan terus aktif di industri hiburan Meksiko. Selain tetap menekuni dunia seni peran, ia juga merupakan seorang influencer di media sosial dan pernah menjadi dubber untuk sejumlah film layar lebar. Selain itu, Danila Lujan juga dikenal sebagai salah satu selebritis yang memiliki bisnis real estate yang cukup sukses. Martin Alejandro Rica Peirone Rio Cuarto atau Martin Rica
adalah bintang telenovela anak-anak asal Argentina yang meraih kesuksesan di Meksiko. Martin Rica tiba di Meksiko pada tahun 1998 ketika ditemukan oleh produser Adrian Pose yang melihat bakat bermusiknya yang luar biasa. Setibanya di negeri Sombrero, Martin langsung menandatangani kontrak rekaman untuk album Corazones Rotos yang ternyata berhasil mendapat sambutan luar biasa dari para pecinta musik di Meksiko. Usai mengeluarkan album perdananya, pihak Televisa kemudian meminang Martin Rica untuk membintangi telenovela anak-anak yang berjudul El Diario de Daniela bersama dengan Danila Lujan. Wajah Martin yang ganteng, imut dan cool dengan cepat menaklukkan hati para pecinta telenovela Meksiko, khususnya di segmen remaja dan anak-anak. Aktingnya yang memikat bersama Danila Lujan pun berhasil membuat telenovela yang mereka bintangi sukses memecahkan rekor penonton di negeri tersebut. Usai sukses bermain di El Diario de Daniela, Martin Rica lalu kembali diminta Televisa untuk bergabung di telenovela anak lainnya, yaitu Amigos por Siempre, yang kali ini akan dibintanginya bersama dengan seorang aktris cilik pendatang baru yang baru saja dinyatakan lolos audisi bernama Belinda. Seperti halnya dengan telenovela perdananya, El Diario de Daniela, telenovela yang dibintangi Martin Rica bersama Belinda ini pun meraih kesuksesan yang luar biasa, bahkan berhasil dijual di hampir seluruh dunia. Martin Rica kemudian kembali dipertemukan dengan sahabat kecilnya, Danila Lujan, dalam telenovela anak lainnya, Cómplices al Rescate. Martin Rica dan Danila Lujan pun lalu merilis album Cómplices al Rescate yang diakhiri dengan melakukan tur yang luar biasa sukses ke seluruh Meksiko hingga merambah ke Puerto Rico. Namun di saat karir bermusik dan aktingnya tengah memuncak di Meksiko, tiba-tiba saja Martin Rica memutuskan untuk kembali ke kota kecilnya yang tenang di Argentina. Martin Rica memang menyukai dunia akting, tapi passionnya adalah bermusik sejak kecil. Dan Mexico City terlalu besar untuknya, terlalu metropolitan untuk menjalani mimpinya sebagai seorang musisi. Nama Christopher Alexander Louis Casillas von Uckerman atau Christopher Uckerman mulai mencuri perhatian usai memerankan karakter antagonis Santiago del Valle dalam telenovela Amigos por Siempre, serta sebagai Ángel del Huerto dalam telenovela anak petualangan Aventuras en el Tiempo. Christopher Uckerman memulai karirnya di industri hiburan sebagai bintang iklan. Bahkan saat usianya menginjak 11 tahun, ia berhasil meraih penghargaan El Águila Dorada atas penampilannya yang konsisten dalam 160 iklan. Pada tahun 1999, Christopher bermain di telenovela anak pertamanya El Diario de Daniela bersama dengan Danila Lujan dan Martin Rica. Namanya semakin melambung setelah pada tahun 2000 ia tampil di telenovela Amigos por Siempre sebagai tokoh antagonis Santiago del Valle. Setahun kemudian, Christopher Uckerman akhirnya mendapatkan peran utama pertamanya melalui telenovela anak petualangan yang berjudul Aventuras en el Tiempo dengan memerankan karakter Ángel del Huerto bersama dengan Belinda. Usai vakum selama 3 tahun, pada tahun 2004, Christopher Uckerman kembali ke layar kaca dengan membintangi telenovela anak Ami la Niña de la Mochila Azul bersama dengan Dana Paola. Di tahun yang sama, Christopher Uckerman juga membintangi telenovela Rebelde. Di telenovela ini, Christopher beradu akting dengan Anai, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Capes, dan Alfonso Herrera. Usai telenovela Rebelde berakhir, Christopher dipercaya untuk turut bergabung dengan grup musik RBD yang diproduseri Pedro Damian yang juga merupakan salah satu pendiri grup Timbiriche. Sayangnya pada Agustus 2008, RBD kemudian mengumumkan perpisahan mereka.
Grup tersebut pun lalu melakukan tur perpisahan mereka setelah 4 tahun sukses sebagai sebuah grup musik. Hingga saat ini, Christopher Uckerman terus aktif sebagai seorang penyanyi, musisi, dan aktor, baik di layar kaca maupun di layar lebar. Salah satu filmnya yang berjudul Como Cortar a tu Pata meraih box office di Meksiko dan masuk ke dalam top 12 dari pemutaran perdana Meksiko terbaik dalam sejarah. Di Meksiko, nama Ludwika Paleta melambung berkat perannya sebagai Maria Joaquina Villaseñor dalam telenovela anak Karusel yang dibintanginya pada tahun 1989 ketika usianya baru menginjak 11 tahun. Sedangkan di Indonesia, namanya mulai mencuri perhatian saat berperan sebagai Maria de los Ángeles Tita de la Vega Hernández, putri adopsi Thalia dan Fernando Colunga, dalam telenovela Maria la del Barrio atau Maria Cinta yang Hilang. Karir Ludwika Paleta Paciorek di industri hiburan dimulai saat usianya baru menginjak 11 tahun melalui telenovela anak Karusel yang tayang pada tahun 1989. Dalam telenovela tersebut, Ludwika berperan sebagai Maria Joaquina Villaseñor, seorang gadis kaya yang sombong, putri dari dokter terkenal yang bergengsi, Miguel Villaseñor. 3 tahun kemudian, Ludwika Paleta kembali terpilih untuk memerankan peran utama dalam telenovela El Abuelo Iyo bersama dengan Gael García Bernal. Karir Ludwika di industri hiburan Meksiko sempat terhenti ketika kedua orang tuanya memutuskan mengirimnya ke Eropa untuk melanjutkan studinya di sana. Namun pada tahun 1995, usai kembali ke Meksiko, Ludwika pun kembali ke dunia seni peran. Ia pun langsung menerima tawaran bermain di telenovela Maria la del Barrio atau Maria Cinta yang Hilang dengan memerankan tokoh Maria de los Ángeles Tita de la Vega Hernández, putri adopsi Thalia dan Fernando Colunga. Karir Ludwika di industri hiburan Meksiko terus berkembang usai membintangi telenovela Urakan bersama dengan aktris cantik Angelica Rivera dan almarhum Eduardo Palomo, yang dilanjutkan dengan telenovela Amigas y Rivales, Niña Amada Mía, Mujer de Madera, Duelo de Pasiones, Palabra de Mujer, Terminales, Abismo de Pasión, dan La Querida del Centauro. Hingga saat ini, Ludwika Paleta terus aktif di industri hiburan Amerika Latin, baik di layar kaca maupun sebagai aktris film layar lebar.